Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menambahkan collision model dan juga menambahkan inersia parameter ke dalam robot model yang akan kita buat. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat visual model dari robot dan kita sudah mendefinisikan link dan join, di mana pada link kita baru mendefinisikan visual modelnya saja. Nah, sekarang kita akan tambahkan collision model, di mana collision model ini digunakan sebagai referensi nanti ketika mensimulasikan untuk mensimulasikan sebuah benturan ataupun collision terhadap benda-benda yang lainnya. Oke, sekarang di base link saya akan tambahkan tag collision. Seperti ini. Lalu sama dengan visual model, di sini kita perlu menambahkan origin dan juga referensi geometrinya atau referensi collision modelnya dari mesh file. Oke, saya kopikan dari visual model saja. Origin di set default 00 semuanya. Kemudian yang perlu kita ganti di sini adalah mesh filenya. Sesuaikan dengan collision modelnya. Di sini namanya baselink -call .stl. Oke, kemudian saya tambahkan ke link yang lain di tit link. Dan di pen link juga sama. Sementara untuk yang n-effector link, karena ini virtual link, tidak perlu kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan parameter inersia dari link tersebut. Di tag link Anda bisa tambahkan lagi inersial. Seperti ini. Nah, di tag inersia ini kita mendefinisikan origin dari center of mass, ya. Oke, untuk mendapatkan nilai origin dari center of mass, saya akan membuka file txt dari hasil analisis mass yang sudah saya lakukan di SolidWorks. Di sini saya cek dulu yang di bagian base. Di base masanya 0,22 kg. Oke, sebelum origin kita bisa set massnya dulu. Seperti ini. Massa dari link ini adalah 0,022 kg. Kemudian originnya kita lihat di bagian center of mass di sini. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya juga 0,00748. Z-nya saja yang berbeda. Kita buat 0,07 saja. Kemudian RPY-nya di set 0. Selanjutnya adalah inersia tensor atau biasa juga disebut dengan inersia metrik.
Untuk nilai inersia ada 6 parameter yang perlu kita masukkan, yaitu IXX. Saya kosongkan dulu. Lalu ada IXY. Selanjutnya IXZ. Seperti ini ya. Oke, kemudian ada IYY. Dan yang terakhir adalah IZZ. Lalu kita close tag-nya. Oke, sekarang kita mendefinisikan nilai inersianya. Nah, untuk nilai inersia, yang perlu Anda lihat adalah yang di bagian kedua ini, ya. Ada LXX, LXY, dan LXZ, dan seterusnya. Nah, kita sesuaikan, misalkan di sini IXX, maka kita ambil yang LXX ini. Kemudian kita masukkan nilainya. Selanjutnya LXY. Oke, seperti ini. Nah, untuk baselink ini semua sudah saya definisikan. Pertama ada visual modelnya, yang kedua ada collision modelnya, dan yang ketiga ada inersia parameternya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke link clit. Inersialnya saya copy dulu. Kemudian saya rubah masanya. Masanya 0,07. Kemudian origin center of mass-nya disesuaikan. Kita set 3 angka saja di belakang koma. RPE-nya biarkan default. Lalu inersia parameter. Untuk inersia parameter, misalkan masanya terlalu ringan, maka nilai inersia parameternya juga akan semakin kecil. Ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan berat dari masing-masing link. Oke, LYY kita copy dulu. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah di link pan. Center of mass originnya kita ganti dulu. Kemudian inersia tensornya.
Oke, sekarang semua link sudah saya definisikan, visual model, collision, dan inersia parameternya. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi menggunakan Airfish. Saya menggunakan launch file yang sudah dibuat ya. Oke, kita coba jalankan apakah ada error atau tidak. ZSX, command not found, oke. Oke, kalau muncul di Airfish-nya berarti tidak ada error atau tidak ada masalah. Sekarang saya coba atur dulu scale-nya. Nah, setelah muncul di Airfish, di sini ada muncul satu buah window namanya Join State Publisher. Oke. Nah, Join State Publisher ini bisa kita gunakan untuk memverifikasi arah putaran join-nya. Apakah sudah sesuai dengan desain kita atau belum. Misal di sini ada dua join ya, yang teeth, yang ini, kemudian ada yang pan, yang ini. Yang teeth harusnya pergerakan robotnya adalah menunduk atau mengarah ke atas. Saya coba adjust nilainya, oke. Ya. Perhatikan di Airfish-nya juga bergerak sesuai dengan arah rotasi join-nya. Nah, arah rotasi join-nya ini menyesuaikan dengan yang sudah dideskripsikan di bagian axis. Di bagian tag join, kemudian ada di bagian axis. Misalkan ini teeth join, saya definisikan angka 1 pada sumbu Y. Artinya, join tersebut akan berotasi sesuai atau searah dengan sumbu Y. Jadi sumbu Y yang didefinisikan dengan warna hijau, ya. Maka ketika saya adjust nilainya, dia akan berputar searah dengan axis yang berwarna hijau atau sumbu Y-nya. Lalu ada pan join, harusnya berputarnya ke arah sumbu Z atau ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Oke. Kalau rotasi join-nya sudah benar, maka selanjutnya kita lakukan verifikasi pada collision model. Nah, untuk defaultnya di Airfish yang ditampilkan hanyalah visual modelnya. Kalau Anda lihat di sini ada tanda centang visual modelnya. Nah, kalau kita ingin menampilkan collision-nya, tinggal dicentang di bagian collision. Nah, sekarang collision-nya akan kelihatan hanya berbentuk seperti box seperti ini ya. Oke. Coba saya lihat untuk baselink box yang ini. Kemudian endlink, oke, yang atas betul, dan teethlink, oke. Kalau semuanya sudah sesuai, maka link dan join yang sudah Anda definisikan sekarang sudah benar. Nah, kemudian untuk inersia parameternya nanti bisa dicek ketika kita mensimulasikan di gazebo. Jadi untuk visual dan collision model hanya bisa kita lakukan di Airfish. Kemudian untuk
inersia parameter bisa dilakukan di gazebo. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat sebuah launch file. Yang bisa kita gunakan untuk melaunch simulation model kita. Nah, di sini di package Pantrit description ada dua folder, mesh dan URDF. Saya akan tambahkan satu folder lagi. Dengan nama launch file ya, atau launch folder launch. Nah, launch file ini nanti kita gunakan untuk launcher dari robot model yang kita buat. Oke, kemudian di dalam launch file ini kita buat file baru. Misalkan Pantrit airfish.launch. Oke, kita bisa edit launch file-nya di sini. Launch file bisa didefinisikan menggunakan XML. Kita buat tag launch. Kemudian di launch file ini kita panggil package mana yang akan dijalankan. Oke, pertama kita akan meload parameter dari robot model ya, menggunakan Sacro. Nama parameternya adalah robot description, ini standar yang ada di ROS. Jadi kalau misalkan Anda nanti ingin menggunakan inverse kinematic solver yang ada di ROS, maka robot description ini parameternya harus sama persis namanya, supaya mudah nantinya. Oke. Lalu kita panggil Sacro untuk meload parameter dari file Sacro yang sudah kita buat ke dalam parameter robot description ini. Kita cari filenya di package yang bernama Pantrit description. Kemudian lokasinya ada di subfolder URDF dan nama filenya adalah pantrit.sacro. Oke, kemudian close tag. Lalu kita akan memanggil atau menjalankan package join state publisher. Oke, package ini seharusnya sudah terinstall secara default kalau Anda menginstal ROS-nya menggunakan mode full desktop. Kalau misalkan nanti tidak dikenali nama package-nya, silakan diinstal secara terpisah.
Kemudian kita set parameternya. Saya akan menggunakan GUI. Seperti ini. Lalu ada parameter join-nya. Asalnya dari mana join yang akan di kontrol ya. Oke, ini nama robotnya Pentlit, kemudian join states. Oke, package join state publisher ini sebetulnya adalah sebuah package yang mensimulasikan pembacaan sensor pada sebuah join. Jadi, misalkan ada motor atau revolute join, dan di motor tersebut dipasang sebuah encoder untuk mendeteksi sudutnya atau posisi si motor tersebut, maka posisi tersebut di sini sekarang akan disimulasikan oleh join state publisher. Nah, nanti si join state publisher ini akan mengenerate atau mengirimkan message ke join state pada robot sehingga robotnya bisa terlihat seperti sedang bergerak sesuai dengan hasil pembacaan sensor pada join state publisher ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan node atau ROS package robot state publisher. Oke, package robot state publisher ini fungsinya adalah membaca nilai join yang ada pada join state, kemudian mempublish robot state, artinya visualisasi robot yang ada di Airfish. Jadi kenapa di Airfish robotnya bisa terlihat bergerak seperti kita menggerakkan sebuah join ya, ketika kita mengenerate sebuah join menggunakan join state publisher, karena ada robot state publisher ini yang mempublish robot state atau visualisasi robotnya atau kondisi real robotnya ke Airfish. Jadi dua package ini harus ada dan dijalankan secara bersamaan. Yang satu untuk mempublish join, yang satu untuk membaca kondisi join, kemudian publish robot state ke Airfish. Oke, dan yang terakhir kita akan tambahkan ROS package Airfish untuk melihat atau memvisualisasikan robot state-nya. Oke, di sini ketika kita
menjalankan Airfish, maka kita perlu menambahkan konfigurasi atau file XML dari Airfish tersebut. Karena Airfish bisa disetting tampilan defaultnya seperti apa. Nah, di sini akan saya buat saja dulu argumen untuk parameter Airfish-nya. Saya akan simpan ke dalam folder Airfish, kemudian nama konfigurasinya saya akan buat pentreat.airfish seperti ini. Oke, saya close tag. Karena file ini belum ada, maka saya akan membuatnya. Saya akan buat dulu foldernya. Satu folder lagi saya akan buat dengan nama Airfish. Kemudian di sini Airfish, cd Airfish, kemudian saya akan buat file sesuai dengan nama parameter yang tadi, pentreat.airfish. Oke. Nah, sekarang filenya masih kosong yang pentreat.airfish ini. Oke, coba kita jalankan saja dulu. Kita launch filenya yang ini, pentreat.airfish.launch. Apakah ada error atau tidak? Saya source dulu. Launch, nama package-nya pentreat description, kemudian nama launch filenya pentreat.airfish.launch. Error XML di bagian launch file. Oke, kita cek dulu. Oke, kemungkinan errornya karena di sini file konfigurasi Airfish-nya masih kosong. Saya coba buat caranya. Saya akan jalankan Airfish manual seperti ini. Lalu saya pilih menu file, save config. Oke, pilih save config as. Kemudian saya simpan ke folder atau ke file tadi yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, saya pilih file ini, saya replace saja, save. Sekarang kita lihat apakah filenya sudah ada. Oke, sudah tergenerate. Lalu saya coba jalankan lagi launch filenya tadi. Oke, ini masih ada error. Kemungkinan di file yang ini. Oke, coba saya cek dulu parameter name. Oke, comment. Pentreat description, pentreat sacro. Oke. Oke, coba saya
komen dulu yang ini. Kemudian saya coba jalankan apakah ada error. Oke, error di bagian paling atas. Saya lupa menambahkan tanda tanya sehingga komen-komen yang di bawahnya tidak dikenali. Oke, sekarang saya coba run lagi. Saya launch. Nah, di sini defaultnya robot model kita belum tampil. Kenapa? Karena konfigurasi yang saya gunakan adalah konfigurasi default dari Airfish. Konfigurasi defaultnya tidak menampilkan robot model. Nah, untuk menampilkan robot model, caranya Anda bisa add di sini, kemudian pilih robot model. Oke. Robot description. Oke, kita cek status URDF-nya sudah oke. Yang jadi masalah di sini sekarang adalah Anda bisa lihat di bagian errornya no transform from baselink to map. Oke. Nah, fix frame-nya ini kita bisa pilih yang baselink. Nah, sekarang sudah tidak ada error dan kita lihat robot model kita sudah tampil. Kalau Anda ingin menampilkan frame-nya atau sistem koordinatnya, Anda bisa tambahkan axis. Ini sistem koordinat di Word. Ini tidak perlu kita tampilkan ya. Oke, di sini ada show axis, bisa Anda pilih. Lalu ukuran aksisnya Oke, saya belum ketemu untuk ukuran aksisnya. Oke, sementara seperti ini.
Kita disable saja untuk axis-nya. Kita perlu base frame dan n vector saja, yang lain kita disable. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, Anda bisa save konfigurasinya dengan cara pilih save config. Nah, ketika konfigurasinya sudah di-save, ketika saya close, dan Anda ingin menjalankan lagi, maka konfigurasinya akan tersimpan seperti ini. Lalu, file URDF yang sudah kita deskripsikan tadi atau yang sudah kita buat, itu akan tersimpan di parameter robot description ini. Ya. Jadi kalau Anda panggil menggunakan ROS_param get, kemudian ingin tahu isi atau nilai dari parameternya, isinya adalah file URDF yang sudah kita buat tadinya. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Silahkan dicoba untuk mengenerate collision, kemudian inersia parameter, dan membuat launch file menggunakan XML yang berfungsi untuk melaunch konfigurasi default dari Airfish-nya. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.